Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 7 tertulis, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya yang terbaik untuk kita dalam situasi-situasi tertentu adalah berdiam diri. Berlawanan dengan itu, terlalu sering kita tidak dapat menahan diri untuk berbicara, tidak bisa menahan mulut kita untuk berkata-kata, tapi setelah kita berkata-kata atau berbicara, yang muncul adalah penyesalan. Dalam Amsal 18 ayat 21, di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada dampak dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Dan itu sebabnya tidak selalu kita perlu dan harus berkata-kata. Tidak selalu harus kita berbicara. Ada saatnya di mana kita lebih baik berdiam. Setidaknya ada 5 saat atau 5 momen untuk kita berdiam. Yang pertama adalah di saat kita marah atau di saat emosi kita tersulut. Dalam Mazmur 37 ayat 7 ini dikatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kata-kata amarah kita tidak mengerjakan kebaikan ataupun kebenaran di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menahan diri. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa." Penyebab kita berbuat dosa ketika marah, salah satunya adalah kata-kata yang salah, kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang sembrono, kata-kata makian, kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu sebabnya seringkali lebih baik bagi kita untuk berdiam saat kita sedang marah. Dalam Amsal 20 ayat 3 tertulis, "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Sekali lagi saudara, di saat kita marah, sedang emosi, baiklah kita berdiam diri. Yang kedua saudara, ketika kita ada dalam penderitaan atau kesusahan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 tertulis, "Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Ketika bangsa Israel sedang ada di padang gurun, mereka merasakan kesusahan, penderitaan, akibat situasi panas, berdebu dan kekurangan air. Di saat seperti itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada beserta mereka dan selalu bersedia untuk memberikan pertolongan. Mari kita belajar saudara, untuk tidak bersungut-sungut ketika sedang dalam penderitaan, dalam kesesakan ataupun dalam kesusahan. Yang ketiga saudara, di saat kita bingung dengan janji Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 18-20, kita dapat lihat di situ bagaimana Zakaria, seorang imam, ketika didatangi malaikat Tuhan dan mendapatkan pemberitahuan melalui malaikat bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya dan kepada istrinya. Zakaria tidak percaya sepenuhnya. Dan akibat ketidakpercayaannya, maka Zakaria dibuat bisu, tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana anaknya lahir. Kadangkala ketika kita tidak mengerti janji firman Tuhan, kita ingin ngomong sesuatu, mempertanyakan janji Tuhan, berbicara yang tidak-tidak. Kita tergoda untuk berkata-kata yang menentang janji Tuhan. Tapi mari belajar saudara, untuk berdiam diri ketika kita bingung dengan janji Tuhan dan ketika kita tidak mengerti akan firman-Nya. Dalam Lukas 2 ayat 18-19, kita baca di situ bagaimana Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ada hal-hal yang mengherankan yang tidak dapat dimengerti, dan yang terbaik untuk kita lakukan adalah berdiam diri dan menyimpan semuanya dalam hati. Yang keempat saudara, di saat kita tidak tahu. Dalam Amsal 17 ayat 28 tertulis, "Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya."
Jangan sok tahu dan merasa tahu segala-galanya. Tidak jadi masalah kalau kita tidak tahu. Jangan malu kalau kita tidak tahu, saudara. Di saat kita tidak tahu, alangkah baiknya kita berdiam diri. Yang kelima, saudara, ketika pembelaan Tuhan datang. Dalam Keluaran 14 ayat 14 tertulis, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan adalah pembela kita. Mungkin kita difitnah, diperkatakan yang tidak-tidak oleh orang lain. Dan menghadapi itu semua kita ingin bicara, kita ingin membela diri. Tapi seringkali saudara, yang terbaik adalah kita berdiam diri. Karena pembelaan Tuhan akan nyata. Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. Dan kita hanya perlu diam saja. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan bersikap yang benar, yaitu berdiam diri di saat-saat yang tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berdiam diri. Terlalu sering kami cerewet, kami bersungut-sungut, kami mengeluh, kami berkata-kata yang tidak-tidak. Kami ingin marah, kami mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami dalam perkataan kami. Dan tolong kami untuk mengerti, agar kami tidak sembarangan berkata-kata, tapi belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah pembela kami, penolong kami yang setia. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.